Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 dengan muatan pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN tentang perilaku sesuai nilai-nilai sila keempat Pancasila. Teks Pancasila yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna yang terkandung yaitu segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah, sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Dan yang keempat, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah. Baiklah, selanjutnya penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sebelumnya, kalian telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikut ini contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Adapun beberapa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan atau pemungutan suara. Selanjutnya kita masuk ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia tentang membuat kesimpulan. Kata kesimpulan tidak asing lagi kita dengar. Kesimpulan adalah poin penting dari sebuah materi. Kesimpulan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas, kemudian disusun menggunakan kalimat sendiri. Selanjutnya yaitu cara membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca teks atas bacaan dengan seksama. Yang kedua, mencatat ide pokok dari teks atau bacaan. Dan yang ketiga yaitu menyimpulkan isi cerita. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian penekanan terkait materi yang telah kita ajarkan dari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Silahkan kalian buka di buku paket halaman 59. Di situ ada rangkuman. Silahkan dilengkapi apa yang belum terisi. Silahkan diisi, boleh langsung di buku paket atau di buku tulis apabila tidak mencukupi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan apabila belum memahami materi serta soal yang Ibu berikan, bisa ditanyakan melalui komentar di Google Classroom ya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini
bermanfaat untuk kedepannya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari berikutnya.